Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, pada Ibu Paramita Neri Safitra, di sini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah riset operasional akan menjelaskan aplikasi jaringan yang bertemakan maksimal flow. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Saya Nanda Alfiedita dengan NIM 2205 1214006. Saya Aziza Bahiratul Niam dengan NIM 2205 1214020. Saya Burandiatullah dengan NIM 2201214021. Saya Muhammad Aldi Wijaya dengan NIM 2205 1214034. Dan saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 2205 1214037. Di sini pada model jaringan maksimal flow, di mana model maksimal flow adalah sebuah model yang digunakan untuk menghitung nilai maksimum dari sebuah arus dalam suatu jaringan. Tujuan utama dari model ini adalah untuk memaksimalkan sejumlah barang yang dapat dikirimkan dari sumber ke tujuan dengan mempertimbangkan kendala kapasitas pada setiap jalur yang terhubung. Pada prosedur umum, prosedur dalam model maksimal flow melibatkan pencarian jalur dari sumber ke tujuan dengan kapasitas aliran yang optimal dan melakukan perubahan pada aliran sesuai dengan kapasitas di jalur yang dipilih, serta mengatur arus masuk dan keluar pada setiap node dalam jalur tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma maksimal flow. Algoritma maksimal flow mempunyai prinsip dasar, yaitu mendapatkan suatu lintasan di mana suatu aliran positif dapat dikirim dari simpul asal ke simpul tujuan dengan lintasan yang disebut dengan flow augmenting path. Proses akan berhenti jika flow augmenting path tidak diperoleh, yang berarti telah diperoleh aliran maksimum. Untuk memperoleh flow augmenting path, maka digunakan routine labeling. Routine labeling dimulai dari simpul asal S. Simpul J dapat dilabel jika suatu aliran positif dapat dikirim dari S ke J. Secara umum, simpul J dapat dilabel dari simpul I jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, kondisi 1, busur yang menghubungkan I dan J adalah busur maju dan aliran pada busur IJ atau XIJ lebih kecil kapasitas busur UIJ. Lalu kondisi kedua, busur yang menghubungkan I dan J adalah busur mundur dan aliran pada busur IJ XIJ lebih besar dari 0. Lalu algoritma maksimal flow ada 7. Yang pertama, algoritma diinisialisasi dengan suatu aliran yang layak pada semua busur yang memenuhi batasan kapasitas. Lalu kedua, untuk mengupdate aliran, label simpul asal S dan terapkan routine labeling untuk simpul lain. Lalu yang ketiga, jika simpul tujuan T dapat dilabel, maka flow augmenting path diperoleh. Yang keempat, hitung aliran maksimum yang dapat dialirkan pada lintasan. Lalu yang kelima, tambahkan aliran sebesar beta untuk semua busur maju dan kurangi setiap busur mundur dalam lintasan. Yang keenam, ulangi prosedur untuk memperoleh flow augmenting path dari S ke T menggunakan routine labeling. Lalu yang terakhir dan ketujuh yaitu algoritma berhenti jika flow augmenting path tidak lagi diperoleh. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode maksimal flow. Yang pertama, langkah 0, inisialisasi F sama dengan 0 dan FIJ sama dengan 0 untuk tiap busur IJ. Langkah 1, terapkan pelabelan rutin untuk menentukan suatu lintasan aliran dari simpul asal S ke simpul tujuan T. Jika tidak ada lintasan aliran terbentuk, maka proses berhenti. Jika ada, dilanjutkan ke langkah 2. Langkah 2, pada lintasan aliran tentukan kuantitas aliran yang bisa dialirkan dari simpul asal S ke simpul tujuan T beta. Lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3, tetapkan F sama dengan F plus beta dengan aturan jika busur IJ busur maju pada lintasan aliran, maka FIJ sama dengan FIJ plus beta. Jika busur IJ busur mundur pada lintasan aliran, maka FIJ sama dengan FIJ kurangi beta. Kelebihan maksimal flow. Yang pertama, fleksibel dan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi dalam konteks jaringan, seperti masalah aliran maksimal dan pemotongan minimal. Yang kedua, kegunaan algoritma ini meluas ke berbagai aplikasi, termasuk transportasi,
komunikasi, dan manufaktur. Yang ketiga, dapat memberikan solusi optimal untuk masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kekurangan maksimal flow. Yang pertama, kecepatan konvergensi algoritma tergantung pada pemilihan jalur tambahan untuk meningkatkan aliran yang dalam beberapa kasus dapat berlangsung lambat. Yang kedua, kompleksitas waktu dari algoritma tertentu seperti full cursor dapat menjadi masalah pada grafik dengan kapasitas tinggi atau input yang besar. Yang ketiga, pemilihan jalur tambahan memerlukan kebijaksanaan. Yang keempat, ketidakpastian tentang kapasitas pada jalur membutuhkan penanganan khusus agar algoritma memberikan hasil yang dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu ada studi kasus maksimal flow, yaitu sebuah perusahaan kereta api mengoperasikan jaringan rel yang menghubungkan kota O dengan kota T melalui beberapa kota antara yaitu A, B, C, D, dan E. Setiap segmen rel memiliki kapasitas tertentu yang menentukan jumlah kereta maksimum yang dapat melintasinya dalam satu waktu. Kapasitas setiap segmen rel diberikan dalam bentuk berikut, yaitu segmen A ke O, O ke B, A ke O dengan kapasitas 5, O ke B dengan kapasitas 7, O ke C dengan kapasitas 4, A ke D dengan kapasitas 3, A ke B dengan kapasitas 1, B ke D dengan kapasitas 4, lalu segmen selanjutnya yaitu B ke E dengan kapasitas 5, C ke E dengan kapasitas 4, D ke T kapasitas 9, E ke D kapasitas 1, E ke T dengan kapasitas 6. Perusahaan kereta api ingin mengetahui jumlah kereta maksimum yang dapat dikirim dari kota O ke kota T dalam satu waktu dengan mengikuti aturan kapasitas segmen rel yang sudah saya jelaskan tadi. Berapakah jumlah kereta maksimum tersebut? Baik, selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Mungkin buat teman saya, silakan untuk di-share screen dari aplikasinya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Di sini adalah source code dari program yang telah kami buat, dan ini adalah hasil run dari program yang telah kami buat. Di sini terdapat button new, load, dan save. New dibuat untuk membuat sebuah inputan jaringan baru, load dibuat untuk mengambil dari data yang sudah disimpan, dan save adalah untuk menyimpan data jaringan yang telah dibuat dalam bentuk file XML. Selanjutnya di sini ada mode of calculation, yaitu step by step, langkah per langkah, dan only result atau hanya hasilnya saja. Di sini terdapat button panah untuk menavigasikan jaringan ini, simbol N untuk node, arah kursor ini untuk sebagai rute jaringan tersebut, dan ini simbol tools untuk mendefinisikan mana yang sumber dan mana yang tujuan. Selanjutnya terdapat juga ukuran dari jaringan ini. Langsung saja, ini adalah jaringan berdasarkan studi kasus yang telah dibuat tadi. Terdapat sumber O dan juga tujuan yang disimbolkan dengan T. Langsung saja dikalkulasikan menggunakan step by step. Untuk langkah pertama, kita lihat contoh di aplikasi. Untuk yang pertama yaitu rute pertama O, A, D, dan T, di mana angka yang paling kecil yaitu 3. Jadi angka yang melewatinya akan dikurangi 3 dan angka yang berlawanan akan ditambahkan dengan angka 3. Selanjutnya yaitu O, B, D, dan T, di mana angka yang paling kecil adalah 4. Jadi yang melewati rute tersebut akan dikurangi 4 dan yang berlawanan akan ditambahkan 4. Selanjutnya yaitu rute O, B, E, dan T, di mana angka yang paling kecil adalah 3. Jadi yang berlawanan akan dikurangi 3, dan jika yang berlawanan akan ditambahkan 3, dan jika yang melewati akan dikurangi 3. Rute selanjutnya yaitu O, C, E, dan T, di mana angka yang paling kecil adalah 3, dan yang melewati rute tersebut akan dikurangi 3, dan yang berlawanan akan ditambahkan dengan 3. Rute terakhir yaitu O, C, E, D, dan T, di mana yang terkecil adalah angka 1. Jadi yang berlawanan akan ditambah 1 dan yang melewatinya akan dikurangi 1. Selanjutnya yaitu dari semua jalur ditambahkan dan akan didapatkan maksimal flow sebesar 14. Baik, itu saja presentasi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih atas penjelasannya dan juga semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kalimat yang akan diperbaiki di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.